Jadi kalau dikatakan pendidikan anak, transformasi ilmu dan keilmuan anak itu sebenarnya yang mempengaruhi bukan gurunya pada waktu itu, tapi yang dipengaruhi oleh pendidikan, faktor internalitas dari keluarga tersebut. Makanya zaman dahulu ketika faktor internalitas keluarga tersebut sangat mempengaruhi konsep dan mindset, kemudian juga aplikatif dari pemikiran-pemikiran zaman dahulu, itu sudah disumbangsihkan, sudah didistribusikan, sehingga pada waktu 500 tahun sebelum Masehi, sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah itu belum terbangun dengan megah. Kenapa? Karena aliran dan tokoh pemikiran itu ternyata datangnya dari internalitas, yakni dari keluarga itu sendiri. Nah, kemudian falsafah teknologi itu menuju kepada arah masyarakat belajar dan berpengetahuan. Saat ini kita harus bisa membedakan mana belajarnya masyarakat dengan masyarakatnya belajar. Kalau dahulu kala namanya masyarakat belajar, kalau sekarang belajarnya masyarakat. Arti belajar masyarakat, apa perbedaannya? Kalau masyarakat belajar, itu disebut dengan komite madrasah, komite sekolah, bisa juga siswa, bisa juga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu masyarakat belajar. Tapi kalau belajarnya masyarakat, maka semua komponen seperti masyarakat terkecil, kemudian masyarakat yang terpencil, bahkan sampai pendidikan awam pun di masyarakat yang tidak tersentuh oleh pendidikan mempunyai pengaruh. Itu secara filosofisnya. Baik, kemudian slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya, Bu. Oke. Ya, visi teknologi pendidikan. Jadi visi teknologi pendidikan itu terwujudnya berbagai pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkan dan dimanfaatkannya aneka proses dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi teknologi saat ini tentu jauh berbeda dengan teknologi pendidikan zaman dahulu. Namun kontekstualitasnya dalam konsep dan juga tipologi itu juga berbeda. Namun dalam nilai-nilai historis dengan nilai-nilai normatif itu mempunyai dua, yakni nilai kebenaran dan nilai pembenaran. Makanya keterbutuhan terhadap teknologi itu saat ini sangat dibutuhkan. Apalagi zaman sekarang ini anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah canggih menggunakan HP. Bahkan yang umur 50 tahun, 70 tahun, mohon maaf, jangankan untuk memegang HP, menghidupkan dan mematikan HP sendiri pun masih keterbelakangan. Nah, artinya apa? Ternyata teknologi itu menyentuh barometer pendidikan yang di bawah maksudnya ini adalah di bawah umur. Nah, karena itu teknologi pendidikan ini sangat dibutuhkan. Jadi bukan keterbutuhan, tapi kebutuhan. Nah, kalau tidak menggunakan teknologi pendidikan, maka secara normatif kita ketertinggalan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini jauh dari persentase misalnya. Itu seperti negara Vietnam. Nah, di negara Vietnam tersebut itu di atas 73,83%. 75,83% di atas persentase teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi kita, bagaimana mengimplementatifkan teknologi pendidikan ini benar-benar bukan hanya sebatas media cetak, bukan hanya sebatas media elektronik, tapi juga sebatas media massa yang substansinya adalah secara masif. Harus berafiliasi dengan teknologi. Baik, lanjut. Berikutnya, tadi kita sudah berbicara visi, sekarang kita masuk ke dalam misi teknologi pendidikan. Baik, lanjut. Misi teknologi pendidikan itu ada 6. Yang pertama, pendekatan integratif, kemudian tersedianya tenaga ahli untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, pertambahan nilai sosial ekonomi,
Keempat, dihindari adanya gejolak negatif. Kemudian dikembangkannya pola dan sistem yang memungkinkan keterlibatan jumlah sasaran maksimal, perluasan pelayanan, dan desentralisasi kegiatan. Dan yang terakhir, dihasilkannya inovasi sistem pembelajaran yang efektif. Jadi dengan adanya teknologi pendidikan ini, maka misi daripada pembelajaran itu menciptakan kreativitas yang inovatif dan efektif. Ada kreativitas yang inovatif, tidak efektif. Nah, apa contohnya? Ketika pembelajaran itu dijadikan sebagai sebuah keterbutuhan. Maka tadi saya katakan feedbacknya, previewnya, bahwa teknologi pendidikan itu bukan keterbutuhan, tapi kebutuhan. Kenapa? Karena ketika menciptakan kreatif yang inovatif, maka dibutuhkan hal yang terbaru. Nah, yang ada pengikut, bukan lagi 4.0, 5, bukan lagi abad ke-4, tapi sudah masuk abad ke-5. Nah, ternyata teknologi itu bukan lagi menyentuh penduduk yang citizenship, dan sudah masuk atau menyentuh kepada penduduk-penduduk yang terpencil. Nah, bagaimana teknologi itu bisa dijadikan sebagai sebuah media yang menghantar bahwa koneksi atau interkoneksivitas antar personal dan antar personal dijadikan sebagai sebuah kebutuhan layak hidup. Baik, selanjutnya definisi secara ontologi. Sini, mau pindah, mau beneran. Oke, kita akan menunggu Bapak itu. Saya lanjutkan. Nanti kesimpulannya dari Bapak itu, definisi secara ontologi atau hakikat. Ya. Halo, Bu. Halo, ya lanjut, Pak. Lanjut. Ya, makasih, Bu. Definisi secara ontologi atau kita berbicara falsafi, karena tadi berhubungan dengan filsafat. Jadi ontologi itu artinya hakikat. Jadi teknologi pendidikan itu lahir akibat adanya revolusi pendidikan yang menimbulkan problematika atau masalah karena adanya berbagai macam sumber untuk belajar. Yang pertama itu orang tersebut termasuk guru, penulis buku, produser, media, dan lain sebagainya. Kemudian pesan tertulis di buku, tersaji di media. Kemudian media tersebut terbagi 4, bisa buku, atau dokumenter, atau file, atau arsip, kemudian film, kemudian TV, dan radio. Baru kemudian alat tersebut termasuk dalamnya adalah jaringan TV dan radio itu sendiri. Nah, yang kelima adalah teknik atau cara mengolah menyajikan pesan sesuai dengan lingkungan. Nah, ternyata secara ontologi atau hakikat teknologi itu didasari oleh 5 komponen, bahwa semua guru. Jadi kalau dikatakan, mohon maaf, tukang becak, ya juga guru. Kenapa dikatakan guru? Nah, guru itu artinya digugu dan ditiru. Nah, ketika sudah dia mengimplementasikan yang baik, maka orang akan mengikuti yang baik tersebut. Maka orang yang sudah memberikan manfaat kepada orang lain dan berguna kepada orang lain, maka dia termasuk adalah guru. Seperti orang yang membersihkan jalan raya atau cleaning, kita bilang penyapu jalan. Nah, ketika dia sudah memberikan manfaat kepada orang lain sehingga orang lain merasakan nyaman, dia juga termasuk guru. Jadi guru dalam konteks falsafi, menurut Socrates, itu bukan hanya guru yang berdiri di depan kelas saja, tapi juga guru itu
adalah pribadi seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau ada dikatakan, wah kalau begitu, apa yang diberikan orang lain, yang dalam konteksnya bisa memberikan manfaat, berarti semua dikatakan guru. Iya, kenapa? Karena guru itu adalah mentransformasi ilmu dan keilmuan, tidak hanya di dalam administrasi lembaga pendidikan. Jadi di luar di lembaga pendidikan, selama dia bisa memberikan kontribusi dan distribusi yang positif kepada orang lain, maka dia dianggap sebagai guru. Maka kalau dibilang tukang becak berbasis guru, cleaning service berbasis guru. Nah, cuman kita berbicara tentang filosofis atau berbicara filosofisnya. Baik, selanjutnya waktu tinggal 7 menit lagi ya, Bu. Ya, saya percepat. Ontologi teknologi pendidikan. Jadi tadi kita sudah berbicara filosofinya atau filsafatnya. Maka kita berbicara tentang substansi umum atau generalistiknya. Jadi teknologi pendidikan itu merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu yang meliputi orang, ide, prosedural, alat, bahan, dan organisasi untuk menganalisis masalah. Jadi selama teknologi itu mencari dan meneliti masalah problematika dan memberikan solusi yang inovatif dan kreatif, maka itulah yang disebut dengan teknologi. Nah, bagaimana apabila sesuatu itu tidak bisa menghasilkan kreatif, inovatif, dan progresif, maka tidak dikatakan sebagai teknologi. Nah, itu dikatakan sebagai stagnator atau mengalami kemunduran. Lanjut. Ya, lanjut Ibu Marice. Ya, slide berikutnya, sumber belajar terkembang secara konseptual dan faktual. Faktual di sini maksudnya keterbuktiannya. Bahwa perlunya teknologi itu dikelola sebagai kegiatan pengembangan maupun sumber-sumber untuk belajar agar dapat digunakan secara optimal untuk keperluan belajar. Permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup wujud objek penelaahan teknologi pendidik. Nah, ternyata secara konseptualitas bahwa teknologi berbasis media massa itu sangat normatif. Kenapa saya katakan sangat normatif? Karena dia memiliki dasar-dasar daripada bagaimana menciptakan pendidikan itu bukan hanya sebatas pada pribadi semata, tapi juga bisa mengeksplorasikannya kepada orang lain. Nah, selama bisa mengeksplorasikan kepada orang lain, yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bermanfaat, maka itulah cakupan dari konseptualitas dan faktualitas teknologi. Saat ini kita lihat teknologi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruhnya yang tidak mengenal yang namanya tatap muka melalui Zoom meeting, maka mau tidak mau, ini adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Maka saya sering mengatakan kepada mahasiswa dan mahasiswi saya, kuliah ini kebutuhan atau kewajiban. Tapi rata-rata mahasiswa dan mahasiswi mengatakan ini adalah kewajiban. Maka saya revisi, saya klarifikasi, saya islah, saya perbaiki, bahwa kuliah itu bukan kewajiban, tapi keterbutuhan atau kebutuhan. Makanya ada moto mengatakan, kuliah untuk kerja. Maka kita balik. Kerja untuk kuliah. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Makanya banyak orang mengatakan, sarjana S1, sarjana S2, bahkan sarjana S3. Banyak pengangguran. Mohon beribu-ribu maaf. Karena sudah diteliti, pengangguran di Indonesia ini dari sarjana hampir. Kenapa? Karena moto itu tadi tidak dirubah. Kuliah untuk kerja. Seharusnya dirubah. Kerja untuk kuliah. Kita lihat Khairul Tanjung Foundation. Jualan singkong. Lihat angka kekayaannya. 50 triliun. Nah, kenapa? Karena dia punya konsep kerja untuk kuliah.
maka kuliah itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka jadikan bahwa mahasiswa dan mahasiswi itu, ruang lingkupnya adalah bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran itu bermanfaat kepada orang lain, bukan hanya pada pribadinya, dirinya sendiri. Baik, lanjut. Berikutnya. Ya, epistemologi teknologi pendidikan. Yang dimaksud dengan epistemologi itu, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, bahwa epistemologi itu yang dimaksud adalah menggali. Kalau tadi ontologi hakikatnya, kalau epistemologi itu artinya menggali, mencari, bahwa teknologi pendidikan itu seperti yang kita tekankan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, kenapa dikatakan teknologi itu berbasis epistemologi? Karena untuk mengatasi permasalahan baru, diperlukan sudut pandang atau pendekatan baru yang integratif. Nah, kemudian keseluruhan masalah atau problematika belajar itu diupayakan atau ditelaah secara simultan. Nah, simultan itu maksudnya bersama-sama. Kalau pribadi masing-masing itu disebut dengan parsial. Ini biasanya sering digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, kemudian situasi diperhatikan dan dikaji secara atau saling terkait, bukan terpisah-pisah. Unsur kepentingan tersebut diintegrasikan dalam suatu proses yang kompleks secara sistematis. Nah, maka ketika sudah masuk ke dalam ranah pembelajaran, maka teknologi itu dijadikan sebagai sistematisasi yang sudah tersistem. Arti tersistem ini adalah terstruktur dengan baik. Maka teknologi itu harus benar-benar menjadi teknologi yang tersistematis. Seperti Zoom Minar ini. Ini harus sudah tersistematis. Jadi, bila nanti berakhir, ya mudah-mudahan, amin, COVID-19 ini berakhir, maka teknologi itu harus lebih progresif lagi, harus lebih terintegratif lagi. Mungkin ada nanti seperti pembelajaran itu tidak lagi menggunakan buku, tapi sudah menggunakan e-book learning. Jadi di situ jutaan eksemplar, jadi mahasiswa dan mahasiswi, peserta didik, tidak lagi membawa buku, tapi sudah membawa e-book learning atau digitalisasi book marketing. Jadi di situ dengan mengklikkan satu file saja, sudah jutaan eksemplar sumber pengetahuan di dalam buku tersebut. Nah, lanjut. Ya, lanjut Ibu Marice. Ya, aksiologi atau implementasi teknologi pendidikan. Tadi sudah kita berbicara tentang ontologi hakikat, kemudian epistemologi menggali, baru kita aksiologi, implementasinya, penerapannya. Nah, penerapannya itu ada 3, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan cara mempercepat tahapan belajar, kemudian membantu guru, dengan ada teknologi pasti membantu guru, kemudian menggunakan waktu lebih baik, kemudian mengurangi beban guru, menyajikan informasi, maksudnya adalah mengurangi informasi yang tidak terkait dengan teknologi. Kemudian memberikan kemungkinan ke pendidikan yang sifatnya lebih individualistis dengan cara mengurangi kontrol yang kaku dari guru. Kemudian memberikan kesempatan kepada ranah yang berkembang. Kemudian memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan cara perencanaan program, pengajaran yang lebih sistematis, dan pengembangan bahan dilandasi penelitian perilaku. Lanjut, Ibu. Tinggal 2 lagi ya, Ibu ya. Lanjut, 3 lagi. Lanjut, pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran berbasis media massa. Ya, ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kapasitas manusia. Masuk kapasitas manusia ini, baik pemikirannya, perilakunya, budayanya, dan lingkungannya. Kemudian penyajian informasi dan data secara
lebih konkret. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, teknologi pendidikan menjadikan pembelajaran itu yang lebih konkret. Nah, kemudian memungkinkan belajar lebih akrab. Yang pertama, mengurangi jurang pemisah antara pelajaran di dalam dan di luar sekolah. Kemudian memberikan pengetahuan dari tangan pertama. Lanjut, Ibu. Ya, ada berapa lagi itu? 2. Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran berbasis media massa. Itu ada 3. Yang pertama, memungkinkan penyajian materi lebih luas dan merata, yakni dengan cara pemanfaatan bersama tenaga atau kejadian yang langka secara lebih luas dan penyajian informasi menembus batas geografis. Jadi, batas geografis ini maksudnya semua dengan menggunakan teknologi pendidikan dari 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa berkumpul bersama dengan adanya pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis Zoom meeting ini. Lanjut, 2 lagi terakhir, yang kuning, Bu. Terus, ya, transformasi teknologi pendidikan dalam perubahan atau revolusi pendidikan ada 4. Yang pertama, orang tua atau keluarga menyerahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada orang lain. Kenapa? Karena ada teknologi. Nah, kemudian yang kedua, guru sebagai orang yang dilimpahi tanggung jawab pendidikan mulai menekankan penggunaan informasi, verbal, dan kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan. Nah, dengan maksud berbagai ketentuan ini, teknologi itu bisa dilimitasi. Artinya, mana yang penting, mana yang bermanfaat, itu diambil. Yang tidak bermanfaat, itu tidak diambil. Itu maksudnya yang disebut dengan dikembangkan atau dilembagakan. Baru kemudian ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi. Nah, kemudian yang terakhir, perkembangan yang pesat di bidang elektronik, khususnya media informasi. Ya, lanjut Bu, terakhir, slide yang terakhir. Ya. Nah, contoh teknologi pendidikan dalam wujud sistem pendidikan itu ada 2. Yang pertama, memberikan wujud bahwa sistem pendidikan itu terbuka. Jadi keterbukaan, siapa saja, semua bisa belajar. Maka mohon maaf, beribu-ribu maaf, ada sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional, SBI. Maka dengan ada teknologi pendidikan ini, saat ini sudah berubah. Nah, maka kita harus rubah konsep itu. Saat ini yang kita lihat bukan lagi sekolah bertaraf internasional, tapi menjadi sekolah bertarif internasional. Nah, sekolah manapun, pendidikan manapun, semua wajib mengikuti pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sistem pendidikan jarak itu merupakan sebuah sistem pembelajaran yang menyalurkan sistem yang terjaring dalam PAIMO. Jadi PAIMO panjangannya adalah pembelajaran kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah PAIMO, pembelajaran yang afektif, inovatif, menyenangkan, dan objektif. Ya, jadi dari 14 slide tersebut, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan kepada peserta webinar yang saya sayangi. Sekian dan terima kasih. Nanti ada pembicara yang kedua. Terima kasih, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Henry Pal, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak itu. Ya, terima kasih. Oke. Pada saat ini kita berikan ruang tanya jawab, sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mau memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Saya. Ya, Ajwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zongram Jibua, mahasiswa dari UINSU, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan bertanya seputar tentang pendidikan yang bersifat teknologi media massa gitu.
konsep yang digunakan dalam pendidikan ini sudah sangat efektif. Cuman saya ingin bertanya sedikit, apakah pendidikan yang bersifat media massa ini mampu membentuk karakter atau etika atau akhlak dari setiap pelajar gitu? Karena kalau kita yang bersifat tatap muka gitu, seperti contohnya tatap muka, kita akan banyak memperoleh pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh para pendidik gitu, berdasarkan apa yang dialaminya. Sedangkan kalau kita menggunakan contohnya pendidikan media massa seperti Zoom lah contohnya, kita menerapkan pendidikan seperti Zoom, apakah pendidikan media seperti ini mampu membentuk karakter atau dari setiap pelajar seperti itu? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat pertanyaannya yang diberikan kepada Acuar. Pertanyaan kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak Henry Pal, yang mana pertanyaannya tadi, apakah pendidikan yang bersifat media massa mampu merubah perubahan tingkah laku atau membentuk perubahan karakter? Kami persilahkan kepada Bapak Henry Pal. Ya, terima kasih Ibu Marice. Kepada Azwar, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Teknologi pendidikan itu seperti mata pisau. Nah, kenapa saya katakan seperti mata pisau? Ketika pisau itu digunakan untuk yang positif, maka hasilnya positif. Ketika dia digunakan untuk yang negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, pertanyaannya, apakah media massa, baik itu media massa elektronik, berbentuk Zoom, meeting, dan sebagainya, dengan tidak tatap muka secara langsung, dapat merubah karakter, ya, moralitas, etika, kepribadian, dan sebagainya. Nah, semua itu ada minus plusnya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena perubahan yang terjadi saat ini sama seperti moto. Kalau HP itu bisa memberikan atau mentransformasi ilmu dan keilmuan, itu sifatnya adalah subjektif dan objektif. Maka ada yang tidak bisa diberikan oleh HP atau teknologi pendidikan. Yakni apa? Memberikan ilmu pengetahuan berbasis adab. Nah, maka teknologi pendidikan itu seperti mata pisau. Ketika dia digunakan untuk yang positif, maka dia positif. Ketika dia yang untuk negatif, maka dia menjadi negatif. Nah, sekarang yang menjadi finalisasi atau jadi acuannya adalah bahwa pembelajaran daring atau Zoom meeting ini karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya pandemi ini. Nah, kemudian sebenarnya untuk merubah tingkah laku atau etika kepribadian, moralitas, attitude, kemudian tingkah laku siswa atau mahasiswa atau peserta didik, maka secara secara subjektif, bukan konjunktif atau secara formalitasnya tidak bisa merubah karakter. Nah, bagaimana merubah karakter tersebut, kepribadiannya, moralitasnya, etikanya? Maka media massa yang berbasis Zoom meeting ini sebenarnya tidak memberikan secara subjektif, tidak bisa memberikan secara nilai normatif, secara faktualitas. Nah, web ini, Zoom meeting ini yang berbasis teknologi pendidikan, ini hanya membatasi. Kenapa saya katakan membatasi ruang gerak? Karena saat ini bukan hanya siswa yang sudah umur 17 tahun ke atas, seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu tadinya, bahwa anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah menggunakan HP. Jadi sebenarnya tatap muka secara langsung itu bisa merubah. Nah, kata-kata merubah di situ maksudnya bukan merubah secara totalitas. Ada juga seperti aksi tawuran,
Bahkan aksi tawuran dengan adanya pandemi ini diberikan Tuhan, tidak ada tawuran di mana-mana. Nah, sebelum pandemi ada tawuran di mana-mana. Padahal tatap muka gurunya. Nah, sekarang yang disalahkan itu bukan gurunya, bukan mahasiswanya, bukan siswanya, bukan lingkungannya. Yang disalahkan itu adalah pribadinya. Pribadinya. Nah, makanya mohon maaf, beribu-ribu maaf, ada ayahnya kiai, ada ayahnya ustadz, ada ayahnya mubalik, tapi anaknya tukang judi. Nah, ternyata itu bukan faktor genetik, tapi kepribadiannya. Nah, dengan ada teknologi pendidikan ini, sebenarnya bukan merubah, tapi mengurangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Henry Pal yang memberikan jawaban kepada Bapak Acuar, dan kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami persilahkan satu pertanyaan lagi. Dari Roci Mansyah, pertanyaannya, kalau pembelajaran daring yang sekarang kita lakukan belum bisa mengakomodasi pembelajaran karakter, sebenarnya pembelajaran daring seperti apa yang paling bagus atau sedikit kelemahan? Itu pertanyaannya pada Bapak Henry Pal kami berikan. Ya, terima kasih. Saya tidak dengar tadi secara langsung, tapi dari Ibu Marice, bahwa pembelajaran daring yang bagaimana sifatnya yang bisa merubah begitu ya tadi ya Bu ya, pertanyaannya ya? Ya, Pak. Oke. Nah, pembelajaran daring ini tadi yang seperti saya tekankan, tidak merubah, tapi mengurangi atau meminimalisir bahwa pemanfaatan daring ini adalah pemanfaatan untuk merubah. Nah, merubah bahwa apa yang dirubah yang dimaksud di sini? Karena kita hidup di dalam revolusi industri. Nah, maka pembelajaran daring yang lebih terintegratif itu sebenarnya adalah pembelajaran daring yang sifatnya bisa memberikan kebermanfaatan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang kebermanfaatan. Apa bedanya? Ketika pembelajaran daring itu seperti ini, kita melakukan tatap muka melalui daring, maka ini sebenarnya bukan manfaat, tapi kebermanfaatan. Kenapa? Karena secara koneksi, komunikasi interpersonal dan antarpersonal, kita harus bedakan mana interpersonal, mana antarpersonal. Nah, ketika ada Zoom meeting ini, webinar ini, semuanya memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Nah, ketika kepentingan pribadi masing-masing itu dicurahkan dalam Zoom meeting secara gathering, secara kolektif, maka kebermanfaatan itu yang dijadikan bahwa pembelajaran daring ini lebih bermanfaat. Memang minus dan plusnya pasti ada. Segala sesuatu, baik itu yang objektif, baik itu yang subjektif, itu pasti. Karena apa? Itu termasuk hukum alamiah. Nah, yang penting, mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya menerima ilmu, tapi juga bagaimana mentransformasi ilmu dan keilmuan tersebut. Maka, jangan hanya sebatas sifatnya konsumtif atau konsumtif, tapi jadikanlah diri pribadi mahasiswa yang betul-betul produktif. Dan ya. Baik, terima kasih Ibu Marice. Terima kasih buat penjelasannya Pak Henry Pal. Terima kasih. Ini jawaban kepada Roci Mansyah. Dan
pada saat ini kita akan membuat kesimpulan dari narasumber pertama mengenai teknologi pendidikan berbasis media massa. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan, baik itu melalui jarak jauh, di mana saja atau kapan saja, yaitu melalui teknologi. Teknologi pendidikan sangat diperlukan, baik itu dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang tertinggi. Dan sumber daripada teknologi pendidikan itu yaitu melalui media, orang, guru, alat, dan teknik, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran tersebut. Dengan adanya teknologi pendidikan, menjadikan kita menjadi kreatif dan inovatif. Selama kita bisa memberikan perubahan pola pikir, tingkah laku terhadap orang yang memberikan pembelajaran, berarti terjadi proses pembelajaran. Dan pendidikan itu berhasil, baik itu melalui Zoom atau melalui tatap muka. Dan untuk mengatasi permasalahan yang baru yang diperlukan, yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang kita harus berubah, dan bagaimana membuat suatu pendekatan baru untuk memahami suatu teknologi yang dapat kita pergunakan untuk meningkatkan pendidikan. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan dari narasumber pertama. Dan kita akan lanjut kepada narasumber kedua. Kami persilahkan supaya ditampilkan kepada Ibu Aremi, Dr. Aremi Tarigan, ya, SP MPDK. Ibu Aremi lahir di Kabanjahe pada tanggal 13 Juli 1973. Dia sarjana S1-nya dari USU dan S2-nya Magister Agama dari STT Paulus Medan, dan S3-nya dari doktoral dari STT Paulus Medan, dan beliau adalah dosen tetap di UNPRI dan dosen tetap Misi William Carey. Kita berikan aplaus ke Ibu Aremi Tarigan. Kami persilahkan kepada Ibu Aremi Tarigan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator. Judul yang saya ambil, strategi belajar di era new normal. Setelah kita mendengar tadi bagaimana teknologi pendidikan yang lazim dilakukan, namun pada saat ini sudah di luar tidak lazim, karena kelompok belajar bersama, kelompok belajar mengajar itu dilakukan secara tidak tatap muka atau secara langsung, yang normalnya itu tatap muka. Tapi karena adanya pandemik yang terjadi di seluruh dunia, maka pembelajaran ini harus diganti dengan cara-cara berbagai strategi belajar, berbagai pembelajaran yang dilakukan. Di era new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak kita lakukan sebelum pandemi. Maka di acara new normal pada saat ini merupakan upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Sementara kegiatan pendidikan, keputusan Menteri Pendidikan menilai usai pandemi akan terjadi perubahan besar pada dua sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan, seperti juga disampaikan oleh Ciput Eka Puruyanti, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam acara webinar pada hari Kamis 28 Mei 2020, bahwa peran institusi pendidikan sudah pasti jelas, para guru harus siap remodeling sistem belajar di kelas. Melanjutkannya, ada 6
strategi belajar di era new normal, yaitu di mana satu, dosen dan mahasiswa harus meningkatkan kegiatan keterampilan internet dan literasi komputer, di mana paling tidak awal dasarnya saja dosen sudah harus mampu menggunakan internet. Seperti tadi diterangkan Pak Henry Pal ya, bahkan ada mohon maaf katanya ada dosen yang sudah di atas umur sekian menggunakan handphone, bahkan mematikan handphone pun agak bingung dia. Nah, itu salah satu yang pada saat pandemi ini betul-betul harus kita miliki, para dosen dan juga mahasiswa. Kalau mahasiswa sepanjang belajar selama ini, saya lihat waktu mengajar ya, anak-anak mahasiswa sudah pintar menggunakannya, karena memang serapan teknologi yang dimiliki oleh anak-anak lebih maju daripada dosennya. Itu sudah tidak dipungkiri lagi oleh dosennya. Kita mengakui hal itu. Jadi hanya tinggal tadi seperti ada pertanyaan anak juga bagaimana dengan karakter. Nah, karakter ini harus didukung oleh dari awal ya, dari awal lahir pendidikan di rumah harus ada sebenarnya etika dalam melakukan pendidikan dasar dengan kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Itu satu hal yang harus sudah dimiliki oleh setiap orang, kalaupun mungkin setelah menjadi mahasiswa, kata-kata itu tidak kita dengar, atau Bapak Ibu dosen tidak lazim menggunakan kata-kata 3 kata sakti tersebut di dalam etika, dalam pendidikan, dalam kehidupan, tidak apa-apa, kita mulai dari sekarang. Wajib. Nah, jadi ketika berbasis teknologi pun kita terbiasa dengan 3 kata-kata tersebut. Tolong, maaf, terima kasih. Oke, jadi ini dasarnya sehingga dalam melakukan strategi pendidikan seperti apapun, kita pasti berhasil. Berikutnya, strategi yang kita lakukan menentukan kembali capaian pembelajaran. Di mana ketika dosen melakukan pembelajaran secara kondusif, maka terhadap keselarasan 3 komponen basis edukasi, capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan metode asesmen yang telah disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Seperti juga satuan acara pembelajaran, SAP, ya, RPS, itu semua dapat dilakukan walaupun pada saat ini kita melakukan belajar di era new normal. Strategi berikutnya ada dosen harus menjamin kesiapan readiness materi kuliah dengan perspektif. Sebenarnya pada saat ini lebih simple, lebih enak lagi sebenarnya untuk para dosen. Di mana seperti sebelum-sebelumnya kalau membuat laporan kita ketika tidak online maka kita wajib mengeprint, mengcopy, ya. Ini agak ribet juga, sering terjadi. Tetapi ketika pandemik, kita semua tinggal online, tinggal mengklik. Maka kesiapan dosen akan materi dengan perspektifnya, bahkan sampai ke implementasinya, dapat kita lakukan dengan baik. Tinggal bagaimana mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi dengan baik dalam menjalankan strategi pembelajaran di era new normal ini. Berikutnya, ada tentang durasi setiap unit pembelajaran. Ketika di era new normal, ada kecenderungan kadang-kadang bosan. Ya, betul juga. Kita bisa sekian jam, terus online. Masalahnya di mana? Kadang-kadang ada rasa jenuh ya, ketika melakukan pembelajaran dengan satu mata kuliah, di mana dosennya juga memberi tugas yang tugasnya ini juga kita harus upload, ambil dari internet. Maka sepanjang hari ya, sepanjang hari kita ikut durasi dalam unit pembelajaran. Hal ini bisa
bisa menimbulkan rasa jenuh, it's okay. Tetapi cara mengatasinya boleh juga ketika melakukan pembelajaran sambil dengar musik. Apa boleh buat? Sebenarnya ada beberapa orang yang mempunyai pola belajar, ada beberapa pola belajar yang berbeda-beda untuk setiap anak. Tapi untuk case pada saat pandemi ini, kita harus belajar strategi apa yang cocok untuk kita, untuk mahasiswanya, bagaimana supaya dia tidak cepat bosan dengan apa yang dilakukan. Berikutnya, ada asesmen dalam bentuk kuis dan tugas mandiri harus siap. Nah, ini kadang-kadang banyak ya mahasiswa jenuh disuruh searching-searching pembelajaran dengan banyaknya tugas dari dosen. Kadang-kadang memang benar juga ya, karena kebetulan saya punya anak juga di rumah yang mahasiswa. Saya lihat juga dia terus ini dosen yang satu, dosen yang ini gitu. Ini juga agak ini untuk kita Bapak Ibu dosen ya, supaya di strategi dalam belajar di era new normal ini, jangan juga kita satu mata kuliah, 2 SKS misalnya ya, betul-betul kita genjot anak-anak ini dengan yang tugas yang setiap pertemuan dengan tugas 25 lembar. Jadinya sebenarnya tidak terlalu efektif lagi bentuk kuis dan tugasnya. Mengapa? Karena sudah 25 lembar satu dosen. Sementara satu semester itu, satu hari kadang 2 mata kuliah. Jadi sudah 50 lembar satu hari yang mau dia baca. Saya rasa kurang efektif. Lebih bagus, misalnya bentuk kuis dan tugas yang kita kasih kepada anak-anak, cukup dengan 5 lembar, tapi betul-betul dibaca dengan 5 lembar. Kita kasih satu topik misalnya, baru dibaca benar, kita suruh anak-anak kirim ke kita. Jadi bisa kita mengadakan bentuk kuis dan tugas mandiri yang siap dikerjakan dalam waktu 2 jam. Atau perkuliahan dilakukan 2 jam, kita memberi tugas 2 jam selesai. 5 lembar, 6 lembar. Tapi memang betul-betul dibaca oleh anak-anak dan bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir, ada kampus mempersiapkan infrastruktur dan bandwidth yang cukup. Tidak semua kampus ya bisa mempersiapkan ini. Ada beberapa kampus yang sudah mempersiapkan sendiri bandwidth-nya. Jadi ketika dilakukan sistem pembelajaran di era new normal, sudah siap semuanya. Data, kita sudah punya link khusus untuk melakukan pembelajaran, baik itu mengirim video, mengumpul tugas, tapi tidak semua kampus seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal ini, kegiatan seperti ini, kita bisa belajar menggunakan yang ada fasilitas-fasilitas di internet yang gratis gitu ya. Cara blended learning-nya, konsepnya itu seperti sekarang misalnya Zoom. Pembelajaran Zoom sampai saat ini Google Meet sudah lumayan efektif. Saya ada dapat info dan saya sudah coba juga ada fasilitas baru DingTalk ya. Itu juga ada fasilitasnya yang bisa semua menganulir kegiatan dalam melakukan strategi belajar di era new normal ini. Maka terakhir, tips yang harus kita lakukan yaitu memanfaatkan teknologi digital, menentukan kembali capaian pembelajaran, dan have fun dalam belajar, supaya tidak bosan. Ya, oke, demikian. Saya mintakan kembali ke moderator. Ada pertanyaan?
Oke, terima kasih kepada Ibu Aremi Tarigan. Dan kami persilahkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu tersebut. Tidak ada yang bertanya ya, nampaknya ya. Karena sudah melakukan gitu, udah melakukan. Udah bingung mau nanyanya seperti apa. Sudah melakukan sehari-hari, sudah dari bulan 3 ya? 3, 4, 5, 6, sudah habis semester ini. Jadi sudah lancar gitu. Karena mahasiswa ini kan pinter-pinter. Jadi udah lancar, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah dilakukan dengan baik. Ya. Ibu bisa ini. Nggak bisa pengawas. Masih ditunggu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang memberikan pertanyaan. Nampaknya nggak ada ini Ibu Moderator. Kasih kesimpulan aja kali ya. Ada ini pertanyaan dari chat. Oke. Dari bagaimana Ibu Ensi. Bagaimana Ibu mengatasi mahasiswa yang tidak respon terhadap pembelajaran yang Ibu berikan selama kuliah daring? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada sih beberapa mahasiswa yang seperti ini ya. Kita mau online pun dia tak peduli, mau buat tugas juga dia tidak kirim tugasnya, dia absen klik hadir, terus dia keluar dari grup. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi kalau mengatasi seperti ini, yang saya lakukan selama ini, sebisa mungkin saya WA Japri pribadi, mungkin dia ada masalah. Karena kemarin faktanya ada beberapa mahasiswa USU, dia bilang, Bu, jangan pakai Zoom, kuotanya berat. Pakai Google Classroom aja. Jadi supaya ini, kita dasarnya, awalnya kita harus tahu kira-kira apa yang membuat mahasiswa ini tidak respon sama sekali. Ada memang dia nggak bisa kuliah itu karena memang nggak ada kuotanya. Maka tadi yang di strategi pembelajaran nomor 6 maunya difasilitasi dong sama kampus. Tapi tidak semua kampus bisa memfasilitasi seperti itu. Nah, jadi kalau cara mengatasinya ya responnya awalnya saya melakukan pendekatan dulu. Nah, apa masalah dia? Baru kalau misalnya ada masalah yang mau diatasi, kita atasi sama-sama. Special case, ada beberapa anak memang dikasih nilai kasih karunia ya, kasih sajalah nilainya. Yang penting dia lulus. Mengapa? Karena di masa pandemi ini, kita tidak bisa juga betul-betul menegakkan peraturan yang tidak bisa dilakukan pada waktu pandemi. Itu caranya. Ini saya ada lihat di chat ya. Ada dari Rohimansyah. Faktanya pembelajaran, saya jawab aja langsung ya Ibu Moderator ya. Faktanya pembelajaran daring masih punya kelemahan yang bersifat dasar, yaitu tidak atau belum maksimal memberikan pembelajaran normal atau karakter sebenarnya kita sebagai pendidik harus bagaimana. Oke. Nah, seperti itu tadi saya bilang dari awal, misalnya kalau dari awalnya lanjutan dari pembicara pertama tadi, Pak Hendripal juga bilang bahwa keluarga
dari pendidikan awal itu adanya di keluarga. Maka ketika keluarganya misalnya tidak maksimal melakukan, belum maksimal melakukan etika, pendidikan, pengajaran yang seperti awal tadi saya bilang, adanya terbiasa dengan kata-kata maaf, terima kasih, tolong gitu ya. Kalau kita belum terbiasa, ini awalnya kita biasakan dulu. Sehingga kelemahan dalam karakter berikutnya tidak terjadi. Kalau kelemahan di dalam waktu masa pandemik ini, kita memang tidak bisa serta-merta juga mengatakan bahwa ini sudah bagus gitu, tidak juga. Yang paling efektif itu memang kalau karakter, etika, pendidikan, itu memang tatap muka. Karena menyampaikan beberapa mata kuliah itu sebenarnya tidak bisa dibuat sistem pembelajarannya dalam jaringan. Tidak bisa. Seperti misalnya praktikum, atau misalnya pendidikan agama, karakter, etika, itu kan sainsnya tidak akan dapat. Mengapa? Karena memang harus ketemu, pendidikannya itu harus ketemu, baru kita bisa menyelesaikannya. Tapi tidak apa-apa juga ya, kalau sama sekali tidak ada ya lebih repot juga ya. Semoga Pak Rohimansyah tadi ya bisa memahami. Berikutnya saya ada lihat di chat dari Pak Sapar Tarigan. Kalau kita sebagai mahasiswa kan bisa dari online, tapi kalau misalnya anak murid SD itu bagaimana caranya? Sedangkan kalau anak SD itu kan rata-rata belum megang HP Android, dan kalau ada pun sebagian. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Iya, oke. Kalau ini saya pengalaman pribadi nih dengan anak SD, karena anak saya paling kecil SD. Kalau anak SD zaman sekarang, kalau ada handphone mamanya atau handphone bapaknya, udah lebih pandai dia pakai handphone daripada mamanya. Itu kenyataannya. Memang selama ini anak-anak SD ini tidak diperkenankan untuk pegang handphone. Tapi special case nih, pandemik. Jadi mau tidak mau anaknya harus dikasih handphone. Minimal ketika melakukan pembelajaran, ketika melakukan pendidikan, dia bisa kita ajari bagaimana cara membaca, cara menyelesaikan pembelajarannya, terus difoto ya, difoto. Harus kita arahkan. Mengapa? Karena memang ini masalahnya lagi pandemi ini gitu. Jadi kita sama-sama berdoalah supaya ini cepat berlalu. Itulah titik akhirnya ya. Karena memang nggak bisa kita bilang kita kebal, nggak ada yang kebal dengan pandemi ini. Jadi semoga Pak Sapar Tarigan bisa memahami ya. Kira-kira saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Aremi. Dan ini makin lama makin banyak ini pertanyaannya kayaknya Ibu Aremi. Jadi ada yang banyak yang chat ini dari Nurmina Marni. Nurmina Marni, coba Ibu baca sendiri. Ada pertanyaan Bu, kami persilahkan kepada Ibu untuk menjawabnya. Apakah menurut Ibu kuliah secara daring ini efektif sedangkan banyak mahasiswa yang berada di rantauan yang kesulitan jaringan untuk aktif dalam pembelajaran daring dan ketinggalan mengerjakan tugas dikarenakan sinyal atau jaringan dibandingkan dengan mahasiswa yang berada di kota yang tidak kesulitan jaringan sinyal dalam melakukan pembelajaran daring? Iya. Oh, apakah efektif? Pandemik ini special case, efektif tak efektif harus kita hadapi. Ketika mahasiswa tidak dapat sinyal atau jaringan, bisa dijapri kali dosennya ya. Kalau saya pribadi sih begitu. Kalau mahasiswanya menjaprinya, saya tanggapin. Karena dia memang masalahnya di jaringan sinyal ya. Tapi saya langsung bilang, nanti kalau ujian bagaimana?
Nah, ada juga mahasiswa saya seperti itu di Nias. Dia kalau mau kuliah dia harus berangkat 2 kilometer atau 3 kilometer ke arah gunung atau ke arah mana gitu supaya jaringannya dapat. Jadi saya bilang ini oke, ketika 1-2 kali kuliah saya absenkan kamu. Tapi kalau ujian agak repot kan? Nah, kalau tugas pun it's okay, tugasnya terlambat dikumpul. Pandemi, kita tidak bisa serta-merta harus membuat peraturan yang seperti apa sekali gitu ya. Efektif tidak efektif mungkin 50-50. Kalau ada mahasiswa yang di kota memang ya jaringan dia tidak masalah. Tapi ada juga loh mahasiswa yang modus akal-akalannya aja dia bilang nggak ada jaringan Bu, karena dia memang lagi malas mengerjakannya. Makanya kadang-kadang saya lebih suka membuat tugas itu 5 lembar, 6 lembar, jadi dia betul-betul kerjakan waktu 2 jam. Daripada saya kasih tugas 50 halaman, dia tidak kerjakan juga, alasannya jaringan. Maka 5 lembar pun tidak ada jaringan, tidak efektif sama sekali. Itu strategi kita ya. Berikutnya, ada tadi berapa saya baca dari Rohin ya, untuk SD mungkin sebenarnya tadi kan kita berikan project yang dimana berperan langsung biasanya untuk kelas. Iya, boleh juga. Sarannya Rohi Mansyah ya, terima kasih. Terakhir ya, penutup ya. Saya seorang guru dan saya mengajar di daerah yang sedikit terpencil, jadi untuk belajar daring seperti ini, sepertinya susah untuk dilakukan. Ini gurunya juga yang bermasalah ya. Kalau gurunya yang bermasalah, ada lebih repot lagi nih, Bapak Ibu. Tapi pandemi, is okay lah, Bapak atau Ibu ini ya, Laito Sigalingging. Boleh juga lah dilakukan kuliahnya misalnya jadinya seminggu sekali. Kalau guru SD, SMP gitu ya, bolehlah telat-telat misalnya dilakukan chatting dari atau SMS seminggu sekali, WA grup gitu ya. Apa boleh buat? Karena memang jaringan. Terus kondisinya sekarang pandemi, harus betul-betul kita melakukannya dengan hati-hatilah. Yang penting efektif gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mungkin waktunya udah ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Yang masih hand. Ada yang recent ini, ada Bahar, Nurul ya. Ya. Kasih raise hand tuh. Terima kasih. Terima kasih kepada penjelasan Ibu Aremi dan terima kasih buat pertanyaan yang diberikan. Terima kasih buat masukan dan saya akan membuat kesimpulan dari narasumber kedua, strategi mengajar pada era new normal, yaitu dosen, guru, mahasiswa atau murid harus bisa terampil menggunakan internet. Dan untuk membuat suatu ada perubahan tingkah laku terhadap setiap kita, dosen atau guru atau mahasiswa atau murid itu harus diterapkan dengan ada 3 kata kunci dari Ibu itu tadi, sering mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Mari kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berbicara kita minta tolong, atau menutup berbicara kita mengatakan terima kasih. Dan sebagai guru atau mahasiswa atau dosen, kita harus benar-benar mempersiapkan strategi pembelajaran kita bagaimana, dan guru, dosen, atau mahasiswa harus memiliki persiapan. Jika dosen memiliki persiapan untuk mengajar mata kuliah, jika mahasiswa menerima kuliah yang akan diberikan. Jangan juga karena new normal atau pandemik ini banyak sekali alasan dari mahasiswa untuk belajar. Kita harus menggunakan
memberikan waktu kita. Dan kita harus menentukan durasi setiap unit pembelajaran. Sebagai guru dan calon guru, jangan membuat tadi tugas yang begitu banyak. Dan kita harus memberikan asesmen, penilaian yang tepat untuk menilai setiap hasil belajar daripada mahasiswa atau murid yang kita ajarkan. Kita harus konsisten walaupun melalui media massa, teknologi digital, kita mampu memberikan proses belajar mengajar yang tepat, yang berhasil. Dan juga Ibu ini tadi menyampaikan kita harus memanfaatkan teknologi digital, dan jika belum mengerti harus banyak belajar, harus banyak bertanya kepada yang memiliki kemampuan untuk memberikan kita pemahaman. Yang penting ada rasa kemauan. Ketika kita mau, saya percaya kita semua bisa mengalami proses perubahan ke arah yang lebih baik di dalam normal ini. Terima kasih Bu Aremi dan penjelasan tentang strategi mengajar dalam era new normal. Dan saya kembalikan kepada MC. Ini Kak, nanti kalau misalnya ini apa namanya? Misalnya kayak dosen, ini bukan dosen nih. Sini aja. Ya, saya persilahkan kepada MC supaya melanjutkan kembali. Kepada Ibu Nancy, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman kita hari ini. Bagi seluruh peserta webinar, silakan mengisi form presensi dan feedback webinar hari ini yang saya kirimkan ke grup. Dan e-sertifikat akan dikirim ke email masing-masing sesuai dengan form yang diisi. Sebelum kita menutup webinar hari ini, ada baiknya kita mengadakan sesi foto sebagai bentuk dokumentasi kita. Silakan Bapak Ibu, wajahnya kok masih ada yang belum nampak, supaya difoto dulu. Pak Henry Pal, Pak Ajwar, Ibu Delvi, ya kita ada sesi foto. Nur Hafizah, Dimas bagus. Kita mau adakan sesi foto ya. Delvi, Nur Hafizah. Pak Dimas. Oke, berikan senyum yang terindah. Oke, terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar ini. Kiranya kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.